Shalom, perkenalkan nama saya Apriana Muar dengan NIM 19199137. Baik, di sini saya akan membahas materi akuntansi keuangan daerah tentang karakteristik akuntansi keuangan daerah. Bagian A tentang karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. Adapun 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Padelbru 2010. Yang pertama, profit oriented, yang kedua tipe A non-profit, yang ketiga tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Bagian B tentang hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagian C tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini dapat kita lihat gambar ruang lingkup keuangan daerah. Keuangan daerah dibagi beberapa bagian. Yang pertama, hak-hak daerah, memungut pajak dan mendistribusi daerah dan melakukan pinjaman. Kewajiban daerah, menyelenggarakan urusan Pemda dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Dan penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipusatkan pada perusahaan daerah. Dan kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam ruang lingkup penyelenggaraan tugas Pemda dari atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. Bagian D tentang definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal atau Halim 2007. Di sini dapat kita lihat gambar kedudukan AKD. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi komersil, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi pemerintahan daerah, akuntansi keuangan daerah, dan akuntansi non-pemerintahan.
Bagian E, tentang pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga pemeriksa, yang keempat analisis dan peneliti, yang kelima pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang keenam pemerintah pusat, dan yang ketujuh pemerintah daerah lainnya. Bagian F, tentang komponen laporan keuangan pemerintah daerah. PB nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga neraca, yang kedua laporan operasional atau LO, yang kelima laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang keenam laporan arus kas atau LAK, yang ketujuh catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bagian G, tentang basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 dan PP nomor 71 tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau